Salam olahraga. Selamat sore nih Panglima. Selamat sore. Ya, terima kasih atas kesempatannya Surya Pagi untuk ngobrol-ngobrol santai dengan Panglima Kostrat yang begitu cetar membahana. Pada saat menjadi Pangdam Jaya begitu hebohnya sehingga dari anak kecil pun tahu siapa Dudung yang sering kita sebut dengan sebutan Dar, Dudung Abdurrahman. Nah, ini memang sejak kecil apakah mempunyai cita-cita menjadi seorang TNI? Ya memang waktu muda ya kecil lah. Saya kan di lingkungan kehidupan militer, di lingkungan militer, asrama militer. Jadi yang saya lihat ya berbaju loreng. Ya disitulah karena pengaruh lingkungan. Yang kedua ya saya lihat bapak saya kan dulunya pejuang. Jadi bapak saya itu angkatan 45. Jadi pernah di tentara pelajar. Kemudian kalau bercerita bagaimana pertempuran di Cirebon dan sebagainya. Dan kemudian pas bapak saya meninggal dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, wah saya merasa bangkit lah di situ bahwa ingin mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah di militer. Kan kelihatan wujudnya kalau di militer itu. Jadi itulah yang kira-kira melatar belakangi Bapak ya? Ya, seperti itulah kira-kira. Terus motivasi apa yang bisa mendorong Bapak untuk terus maju pada saat itu? Ya. Dengan situasi keadaan mungkin dong? Ya, artinya setelah Bapak itu tidak ada, saya masih kelas 2 SMP, kehidupan rumah tangga kami keluarga itulah, kan punya anak 8, ya relatif yang paling besar masih kuliah, kemudian masih kecil-kecil, saya juga masih SMP. Nah, hidup ya terutama ekonomi ya di bawah lah ya, masih sangat membutuhkan. Ya salah satunya ya saya waktu itu untuk menopang kehidupan itu saya jualan koran waktu itu. Kemudian saya setelah jualan koran, nganter koran, kemudian saya jualan klepon atau pastel. Kemudian goreng-gorengan, kadang kita jualan kerupuk dari Cirebon, jualan terasi, itu ke rumah-rumah asrama itu saya jualan itu. Tapi saya ingin bangkit lah ya, artinya bahwa dari keperihan itu saya ingin maju. Nah, bagaimana maju itu ya saya harus berjuang. Artinya harus ya belajar yang baik kan begitu, kemudian bagaimana kita menimba ilmu sehingga saya mampu untuk bisa meraih cita-cita. Nah, dari keprihatinan itulah ya menurut saya berpunya keyakinan bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Nah, menurut Bapak sendiri saat ini ya dengan berpengalaman sebagai prajurit tentunya kan dinamika berdinamika. Kalau menurut Bapak sendiri yang paling penting dalam menjadi prajurit TNI itu apa kira-kira? Ya kalau menurut saya sebagai prajurit TNI yang paling penting itu kita kan sudah dibekali dengan pedoman Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. Dengan pedoman itulah nilai-nilai luhur yang harus kita pertahankan di dalam kita mengabdi. Salah satu contohnya, misalnya Sabta Marga. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Pancasila ini harus kita pegang teguh. Itu
Begitu juga di dalam laban wajib TNI. Yang kedelapan yang penting kalau menurut saya menjadi contoh dan memelopori segala usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Nah, TNI ini harus hadir di tengah-tengah masyarakat. TNI ini berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apapun kesulitan rakyat, apapun kebutuhan rakyat, TNI harus hadir di situ. Karena TNI juga digaji oleh rakyat. Ya kalau kita tidak berbuat, terus mau ngapain gitu loh. Lihat situasi perkembangan saat ini. Betul kan? Nah, TNI harus hadir. Tidak mungkin kita hanya menunggu bahwa tugas TNI itu menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin apabila ada terjadi serangan dari secara langsung dari musuh dari luar. Itu tidak kapan akan terjadi. Yang jelas-jelas saja di mata kita, misalnya ada ketertiban, keamanan yang sudah dilakukan oleh Pol PP dan polisi tidak sanggup dan kemudian minta bantuan kepada kita, kita lakukan. Kalau untuk negara, seorang prajurit itu jangan mikir lagi, tapi lakukan. Itu aja kalau menurut saya. Nah, selama menjadi Pangkostrat, kan selalu menekankan pentingnya latihan keras sebelum operasi. Nah, bagaimana melihat kualitas prajurit Kostrat saat ini? Nah, prajurit Kostrat itu kan dirindam-rindam itu sebelum dia lulus, itu dia dipilih. Pertama Kopassus dulu, kemudian Kostrat. Orang-orang ini kan dilihat dari psikologinya yang bagus, dilihat dari fisiknya yang bagus, dari inteleknya yang bagus. Rata-rata pasukan Kostrat itu adalah pasukan-pasukan yang memang terpilih. Nah, dari pasukan-pasukan terpilih ini, saya lihat dari kualitas selama dia latihan, itu sangat bagus, karena memang bahannya juga bagus. Ya, bahannya juga bagus. Dari beberapa materi-materi latihan yang saya pelajari, yang kita ikuti, kita lihat memang luar biasa selama ini. Sehingga saya tekankan kepada mereka, lebih baik kalian mandi keringat di daerah latihan daripada mandi darah di daerah pertempuran. Makanya saya tekankan dia harus latihan keras, karena tidak ada ceritanya kau ingin berhasil kalau latihannya biasa-biasa saja. Makanya saya keras bagaimana latihan itu. Kira-kira kemampuan apa sih yang dibutuhkan untuk prajurit dalam operasi itu? Ya, sekarang kan yang kita melaksanakan operasi saat ini adalah operasi dilaksanakan di Papua dengan di Poso. Ya, operasi-operasinya adalah operasi-operasi pertempuran. Ya, pertempurannya pertempuran melawan insurgen kan, dengan KKB. Ya, saya tekankan kepada pasukan anggota saya di lapangan. Saya bilang Papua itu, KKB itu bukan musuh kita. Itu sebetulnya saudara-saudara kita yang tidak memahami tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka kan hanya mencari uang saja, mereka hanya kriminal bersenjata saja. Masyarakat Papua itu banyak yang lebih memahami tentang cinta NKRI ini, banyak yang memahami. Oleh karenanya jangan pukul rata di sana, hati-hati. Yang paling bagus kalian melaksanakan operasi, cintai rakyat di sekelilingnya. Pokoknya itu aja. Pengalaman saya tugas di Aceh itu, pokoknya rakyat di sekelilingnya, kamu berbuat baik sama mereka, nanti kamu juga akan dapat. Syukur-syukur mereka itu KKB itu dengan kebaikan kita, kemudian kesejahteraan masyarakat karena perilaku kita, justru akhirnya menyerahkan diri. Itu yang kita hindari, kontak tembak dengan mereka gitu loh. Tapi kalau untuk alutsista sendiri itu Kostrat apa punya tersendiri? Ya, artinya dari pimpinan TNI Angkatan Darat menjadi prioritas lah kalau misalnya Kopassus dan Kostrat itu diutamakan karena mereka kan satuan tempur. Iya, betul. Sementara saat ini ya alutsista masih memadai sesuai dengan modernisasi saat ini, jadi tidak ketinggalan lah untuk memenuhi kebutuhan melaksanakan tugas-tugas operasi saat ini maupun ke depan. Nah, melihat kondisi Indonesia saat ini, gangguan keamanan seperti apa yang harus ditindak dan diantisipasi? Ya, yang perlu kita antisipasi saat ini kan kita sudah jelas di Poso dengan di Papua. Ini kita sudah melaksanakan operasi-operasi baik operasi intelijen, operasi teritorial maupun operasi tempur. Ini yang harus yang sedang dilaksanakan
Dan ini sedang berlanjut, tetapi yang perlu kita waspadai adalah justru adanya suatu gerakan-gerakan yang mencoba ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat radikalisme, ya berupa teror dan sebagainya. Ya ini kan sudah mulai agak kelihatan lah, sudah mulai agak kelihatan. Oleh karenanya, kegiatan-kegiatan seperti ini perlu kita antisipasi, perlu kita identifikasi, perlu kita waspadai. Jangan sampai berkembang, karena kalau berkembang ini membahayakan. Ya, seakan-akan kita mengkultuskan salah satu kaum, seakan-akan kita paling bertakwa sendiri, seakan-akan kita paling beriman sendiri, kemudian menghalalkan segala cara, menjelek-jelekan pihak-pihak tertentu, apalagi mendiskreditkan pemerintah kita. Pemerintah kita dengan pimpinan Presiden Jokowi ini menurut saya ini luar biasa. Artinya kapan lagi kita mumpung punya presiden ini bagus sekali. Ya mari kita dukung. Kan semua pemenuhan kebutuhan-kebutuhan Angkatan Darat, TNI khususnya, umumnya ini sekarang luar biasa. Babinsa ini sekarang tunjangan Babinsa, wah 300% diberikan oleh presiden. Sebelumnya mana ada? Iya terpenuhi semuanya, baik kendaraannya maupun kesejahteraannya. Nah kemudian ini kan Kepala Staf Angkatan Darat selaku orang nomor 1 di Angkatan Darat sedang fit and proper di DPR, dan beliau adalah salah satu calon yang diajukan oleh presiden. Banyak rumor yang sekarang juga beredar, muncul yang sudah mau pensiun berapa bulan lagi dianggap inilah pantas jadi pangkostrat, jadi kepala staf angkatan. Lalu ada 3 nama yang sekarang lagi ramai itu di media. Nah, kira-kira Panglima Kostrat siap untuk menjadi kasat? Jadi gini Mas, ya itu tadi saya katakan, kita ini kan sekarang sedang menjalankan takdir. Saya jadi Pangkostrat ini kan karena takdir dari Yang Maha Kuasa. Kita ini kan hanya wayang saja sebetulnya, tapi apa yang kita berjalan, kita hidup dan sebagainya itu tergantung. Ya apapun kalau misalnya sudah ditakdirkan, ya saya siap sebagai prajurit. Betul kan? Iya, betul. Apanya yang susah? Yang lain mampu, kenapa kita tidak mampu? Benar nggak? Betul. Apa susahnya kita? Ya kan? Ya saya siap saja. Siap. Nggak ada yang sulit, gitu kan? Ya kan? Siap menerima tugas-tugas. Selalu siap lah. Ya karena kemungkinan artinya sebagai kepala staf angkatan darat, tentunya orang nomor 1 di angkatan darat ini kan harus betul-betul yang bisa menjadi prajurit handal. Tentunya di bawah-bawah itu kan menjadi barometernya ketika seorang kepala staf angkatan daratnya berpengalaman di lapangan, mereka kan mungkin akan senang dengan seperti itu. Ya. Saya lihat kan Bapak ini orang yang sangat bijak dalam bergaul, dengan pengalaman yang di Panglima Kodam, lalu di Kostrat, jadi adem ayem dan tentrem, meskipun banyak terpaan. Gini Mas, saya ini kan berangkat dari orang nggak punya, betul kan? Saya berangkat dari orang nggak punya, makanya saya dalam kepemimpinan saya kan saya selalu menempatkan diri, saya tidak terlalu membawa jabatan dan pangkat itu segala-galanya. Makanya saya dekat dengan anak buah, saya nyanyi bareng, olahraga bareng, apapun saya guyup lah kalau orang Jawa bilang itu, rukun sama mereka. Apa sih yang kita bangga-banggakan?
Semuanya bakal sebentar. Semuanya juga bakal berakhir. Benar kan? Iya. Justru karena kedekatan kita dengan anak buah, itu justru akhirnya mereka pun penyerahan dirinya ke kita luar biasa. Rela mati depan kita. Jadi olahraga pun segala bisa ya? Ya, alhamdulillah bisa lah. Tenis jago, Ya, tenis lapangan maupun tenis meja. ya saya sebetulnya hanya mengimbangi saja sebetulnya. Nah, terus nyanyi, main musik, Ya. semua alat musik katanya juga bisa ya? Bisa, alhamdulillah. Semua alat musik bisa. Lalu nyanyi jago, olahraga hebat. Semua apa nih yang kurang kayaknya? Udah cocok lah udah. Jadi orang nomor 1 di Angkatan Darat, biar semua prajurit itu terinspirasi langsung. Iya, iya, Jadi iya. mereka semangat Iya, dalam iya. berkegiatan. Iya, betul, betul. Terima kasih Pak Panglima Kostrat yang insya Allah sebentar lagi akan menjadi orang nomor 1 di Angkatan Darat. Kami dari Surya Pagi mengucapkan terima kasih Bapak atas waktunya. Oke, terima kasih.